Joko dan Gendis merupakan pasangan suami istri yang hidup bahagia di dalam kesederhanaan. Ditambah 3 bulan yang lalu mereka baru dikaruniai kehadiran sosok seorang anak yang menambah keharmonisan mahligai rumah tangga mereka. Dalam kesehariannya, Joko bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan penghasilan standar UMR saat itu. Sedangkan Gendis menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga yang baik. Ia tak pernah menuntut berlebih kepada sang suami. Mereka berdua menatap masa depan dengan keyakinan penuh untuk kebahagiaan keluarga kecil mereka. Ya, Joko dan Gendis sudah 4 tahun mereka berumah tangga, dan mereka sudah saling berpacaran sejak duduk di bangku SMA hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Mereka berdua berasal dari daerah yang sama yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Rumah orang tua mereka pun masih bertetangga karena masih berada di satu desa yang sama. Hingga akhirnya setelah menikah, pasangan suami istri itu pun memutuskan untuk merantau ke Jakarta karena mereka berpikir bahwa akan sulit jika harus bertahan hidup di kampung, karena lapangan pekerjaan yang tersedia di sana sangatlah terbatas. Sementara itu, Joko tidak mempunyai kemampuan bertani seperti halnya orang tua mereka. Dan pada saat itu, mereka pun tinggal di daerah Jakarta. Menempati sebuah rumah kontrakan kecil bukan menjadi masalah bagi mereka. Toh faktanya mereka bisa hidup bahagia. Waktu demi waktu terus berlalu begitu saja hingga akhirnya waktu sore pun telah tiba. Akan tetapi Joko kala itu tiba di rumah lebih awal dari biasanya. Loh, kok tumben mas sudah pulang? Sapa Gendis seraya mengambil tas kerja Joko lalu beranjak ke dapur untuk membuatkan segelas kopi hitam untuk sang suami yang baru saja pulang kerja. Saat itu Joko tak langsung menjawab pertanyaan dari istrinya. Ia lebih memilih untuk duduk lalu terdiam dengan raut wajah yang tak seperti biasanya. Ada apa Thomas? Pulang kerja kok diem seperti ini? Tanya Gendis sambil meletakkan segelas kopi hitam di atas meja. Aku kena PHK dek. Astagfirullah. Kamu salah apa Thomas? Kok sampai dipecat? Tanya Gendis. Aku nggak punya salah dek. Tapi memang perusahaan sudah pailit keuangan. Perusahaan kacau. Ya mau ndak mau perusahaan harus memberhentikan sebagian karyawan toh dek. Banyak yang kena PHK, bukan hanya aku, jawab Joko mencoba menerangkan. Ya wes mas, mau bagaimana lagi? Yang sabar yo mas, kita hadapi ini bersama-sama. Aku yakin kok kamu pasti akan segera dapat pekerjaan baru lagi, ujar Gendis seraya memeluk Joko untuk menenangkan hati sang suaminya, yang padahal saat itu hati Gendis pun gundah karena kabar pemecatan suaminya tersebut. Seketika obrolan mereka pun kala itu terhenti karena terdengar rengekan Cynthia yang sepertinya terbangun dari tidurnya. Hari demi hari terus berlalu begitu saja. Joko terus berusaha mencari pekerjaan ke sana kemari. Namun sudah hampir 1 bulan lebih lamanya Joko tak kunjung mendapatkan pekerjaan baru. Sedangkan uang pesangon yang tidak seberapa itu semakin hari sudah semakin menipis saja. Mas, sepertinya kita harus mencoba membuka usaha kecil-kecilan saja yuk, ujar Gendis mencoba memberikan pendapat karena ia mulai khawatir dengan kondisi keuangan keluarga kecil mereka yang semakin hari semakin menipis saja. Bisnis itu kan butuh modal toh dek. Sedangkan uang pesangon kita loh sudah hampir habis. Tapi mas, ada loh bisnis yang gak perlu modal. Bisnis apaan toh? Mosok iyo bisnis gak perlu modal? Jawab Jarot sembari mengerutkan keningnya. Bisnis biro jasa mas, pengurusan surat-surat kendaraan. Temanku lo sukses,
Dia itu buka usaha itu di kampung. Apalagi kita yang hidup di kota, pasti bisa lebih sukses lagi, Mas. Ucap Gendis semakin bersemangat menjelaskan. Nah, untuk awal kita hanya bermodal tenaga dan waktu saja. Pelanggan kita butuh waktu, kita pun butuh uang. Lanjut Gendis kembali menjelaskan. Loh, tapi aku kan gak ngerti sama sekali dek pengurusan surat-surat kendaraan. Bantah Joko lagi. Yalah mas, gampang toh mas. Kamu itu mulai belajar dulu dengan perpanjang STNK motor kita. Kan bulan depan kebetulan STNK kita sudah habis masa tenggangnya. Aku yakin mas, aku yakin seiring berjalannya waktu kamu pasti akan mahir. Gimana mas, mau apa ndak? Tapi bener juga yo dek. Oke. Besok aku akan mencoba perpanjang STNK motor. Sambil nanti di kantor Samsat aku akan coba ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang ada di sana. Jawab Joko mulai bersemangat, dan singkat cerita usaha Joko pun mulai berkembang dengan pesat. Bisnis yang dulunya hanya memasang plang biro jasa di depan rumah kontrakan mereka, kini sudah bisa menyewa sebuah ruko di pinggir jalan dengan plang yang bertuliskan Biro Jasa Cynthia. Ya, mereka menamakan usaha mereka itu dengan nama anak mereka berdua, dengan harapan bisa menambah semangat mereka dalam merintis usaha biro jasa tersebut. Pelanggan mereka pun sudah semakin tersebar di berbagai wilayah, dan semua ini tak lepas dari kesabaran dan juga kejujuran Joko dalam menjalankan usahanya itu. Hari demi hari mereka lewati bersama-sama, baik suka maupun duka. Perlahan demi perlahan namun pasti, ekonomi keluarga mereka pun menjadi jauh lebih baik lagi. Bahkan mereka kini sudah memiliki 1 unit mobil yang mereka beli secara kontan. Dan saat ini mereka pun bisa kredit sebuah rumah di komplek perumahan di daerah pinggiran kota Jakarta. Namun siapa sangka seiring berjalannya waktu, bisnis yang semakin maju, perilaku Joko perlahan mulai berubah. Ia semakin jarang berkomunikasi dengan istrinya. Bahkan beberapa kali Joko tak pulang ke rumah dengan alasan bertemu dengan relasi bisnisnya. Dan pada saat itu, Gendis pun berusaha untuk selalu tetap percaya dan terus mendukung usaha Joko, walaupun saat itu sebenarnya ia sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh sang suami. Namun semakin kesini, tingkah Joko semakin menjadi-jadi saja. Bahkan ia mulai berani tidak pulang ke rumah lebih dari 1 malam dengan alasan yang sama bahwa ada pertemuan dengan relasi bisnisnya. Ya, memang saat itu usaha biro jasa mereka sudah memiliki beberapa cabang yang tersebar di wilayah tersebut. Akan tetapi, feeling seorang istri sangatlah kuat merasakan kejanggalan terhadap suaminya itu. Dan benar saja, feeling Gendis terhadap suaminya tepat di waktu malam hari. Tanpa sengaja, Gendis kala itu menemukan sebuah chattingan percakapan yang ada di HP sang suami, yang kala itu Joko sedang tertidur pulas. Di dalam HP-nya ada sebuah chattingan dari seorang perempuan yang bertuliskan Linda, rekan bisnisnya. Di situ tertulis bahwa mereka sudah berkomunikasi secara intens dengan memanggil sebutan papa dan juga mama. Saat itu dada Gendis pun seketika bergemuruh, nafasnya tersengal-sengal, air mata pun jatuh terurai perlahan membasahi pipinya. Langsung ia berlari ke kamar mandi, dan di depan cermin kamar mandi ia perlahan menghapus air matanya. Dan dengan mata yang mulai menyala, ia pun berujar pelan, "Aku tak boleh kalah dengan wanita itu. Aku harus kuat. Aku tak boleh menangis. Aku akan mengembalikan Mas Joko seperti dulu lagi." Ku memelirik Gendis sembari berkaca menatap raut wajahnya sendiri. Di dalam pikirannya kala itu dipenuhi dengan berbagai macam cara. Ya harus berbuat apa? Apa harus aku melabrak wanita itu? Tidak.
semua itu bisa menjadi lebih fatal. Mas Joko akan meninggalkanku bersama Cynthia. Jangan sampai terjadi semua itu, ucap lirih Gendis kembali sembari menyunggingkan senyumannya. Pagi hari pun tiba. Mereka sekeluarga menjalani aktivitas seperti biasa. Gendis pun tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Dan tak lama kemudian Joko pun berangkat kerja menuju kantor seperti biasa. Dan pada saat itu Gendis pun berpikir mungkin saja Joko mulai berpaling darinya karena melihat istrinya yang sudah tidak sesegar dulu. Di depan cermin, Gendis bertekad untuk kembali memulai sendiri dan rutin berolahraga untuk mengembalikan wajah dan juga tubuhnya seperti dulu lagi. Ya, Gendis mengakui selama ini ia terlalu sibuk mengurus anak dan juga rumah tangganya hingga tak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dan singkat cerita, Gendis pun sudah jauh berubah. Penampilannya, wajahnya sudah terlihat lebih segar dengan tubuh yang mulai kembali seperti dulu setelah ia mulai rutin berolahraga. Gaya berpakaiannya pun kini telah lebih modis lagi. Dan semua itu ia lakukan demi Mas Joko, suami tercinta. Akan tetapi apalah daya, semua usaha yang sudah Gendis lakukan seperti tak ada pengaruhnya sama sekali. Mas Joko tak berubah sedikit pun. Hubungan mereka pun sudah sangat dingin. Tak ada lagi keceriaan di dalam rumah besar mereka. Bahkan hubungan suami istri pun sudah jarang mereka lakukan. Mas Joko selalu beralasan capek karena sibuk mengurusi bisnisnya dan sampai akhirnya hari itu pun tiba. Ya, hari di mana Joko secara terang-terangan berani meminta kepada Gendis untuk mengikhlaskan ia untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Linda. Joko pun berjanji akan berlaku adil pada keduanya. Dunia seakan terasa akan runtuh. Bibir Gendis pun bergetar. Ia berusaha menahan tangisnya. Ia terus berusaha membendung air mata agar tidak jatuh. Dan dengan tetap berusaha tenang, Gendis pun menjawab, ya, aku minta waktu ya mas untuk menjawab semua itu. Aku meminta izin kepadamu untuk pulang kampung terlebih dahulu mas, untuk menenangkan diri agar nanti bisa mengambil keputusan yang terbaik, ujar Gendis sambil berusaha tetap tersenyum. Oh ya sudah, silakan, aku izinkan. Tapi ingat, jangan sampai terlalu lama, nanti aku bisa berubah keputusan, jawab Joko ketus seakan tak peduli dengan perasaan Gendis saat itu. Entah apa yang membuat Joko kala itu berubah sedemikian rupa hingga tega menyakiti Gendis yang sudah menemaninya dari nol sampai sukses seperti saat ini. Gendis pun berangkat bersama Cynthia anaknya menuju ke kampung halamannya dengan menggunakan pesawat terbang untuk menghemat waktu. Setibanya di kampung, Gendis pun segera menemui orang tuanya tanpa menceritakan masalah yang terjadi antara dia dan juga Mas Joko. Gendis tak mau membuat kedua orang tuanya menjadi sedih. Dan setelah itu Gendis pun pamit untuk pergi ke rumah Pak D-nya yang bernama Pak D Tresno, yang mana rumahnya tak begitu jauh dari rumah orang tuanya. Pak D Tresno adalah kakak kandung dari ayah Gendis. Saat kecil, Gendis memang dikenal dekat dengan Pak D Tresno, bahkan bisa dibilang Gendis adalah keponakan kesayangan dari Pak D Tresno. Setibanya Gendis di rumah Pak D Tresno, ia pun langsung menangis sesegukan dan ia pun langsung menceritakan semua kejadian yang telah menimpa dirinya. Pak D harus bantu aku Pak D. Aku gak rela, aku gak ikhlas Pak D kehilangan Mas Joko, ujar Gendis sambil terus terisak dalam tangisnya. Kurang ajar, berani-beraninya dia itu memperlakukan keponakanku seperti ini, bentak Pak D Tresno sambil tangannya menggebrak-gebrak meja hingga membuat kopi yang berada di atas mejanya tumpah. Kamu tenang saja, Nduk. Pak D akan buat Joko tunduk dan kembali tergila-gila lagi padamu seperti dulu. Ya, Pak D Tresno memang cukup terkenal ahli dalam dunia klinik di kampungnya. Tak jarang ia dipanggil atau didatangi orang-orang yang memang membutuhkan bantuannya.
Tapi janji ya Pak De, jangan bilang-bilang sama bapak dan juga ibu. Aku nggak pengen mereka itu sedih Pak De, pinta Gendis saat itu. Dan dijawab dengan anggukan Pak De Trisno. Duh, kamu tenang saja. Aku akan membuat Joko kembali lagi seperti dulu. Bahkan tak akan ada yang bisa melepaskanmu. Tak akan ada yang bisa, Nduk. Tak akan ada yang bisa melepaskan ikatan itu nantinya. Hanya aku saja yang bisa melepaskannya. Bahkan kamu selaku istrinya sekalipun tak akan pernah bisa melepaskan ikatan itu, ujar Pak De Trisno dengan wajah geramnya. Baik, kita akan mulai ritualnya malam ini juga, Nduk. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mandi air kembang yang sudah disiapkan Pak De. Ini kita lakukan untuk membuka auramu, Nduk, ujar Pak De Trisno saat itu. Dan sementara Pak De Trisno pun langsung terlihat sedang duduk bersila di depan sebuah dupa yang sudah ia nyalakan yang menebar wewangian aneh di sekitar ruangan. Dan setelah Gendis dimandikan, lalu ia pun berpakaian dan langsung duduk di depan Pak De Trisno yang masih terlihat memejamkan mata di depan dupa. Tak lama kemudian ia pun membuka matanya lalu mengeluarkan sebuah cermin kecil dari saku bajunya. Sebuah cermin kuno yang terlihat seperti mengeluarkan aura yang membuat Gendis kala itu bergidik. Cahayu, nanti kalau kamu datang bulan, kamu siramkan darah haid pertamamu di cermin ini. Lalu kamu jemur di atap rumah. Dan setelah darahnya mengering, kamu kerik darah kering itu, lalu serbuknya kamu campurkan ke dalam kopi untuk diminum suamimu itu ya, Nduk, ujar Pak De Trisno kala itu yang membuat Gendis sedikit terkejut. Kamu tenang, Nduk. Setelah Joko meminum kopi yang sudah kau campurkan darah haid pertamamu itu, Pak De pastikan dia takkan pernah lepas darimu lagi. Dia akan tergila-gila lagi padamu seumur hidupnya, Nduk, kecuali aku yang akan melepaskannya, ujar Pak De Trisno dengan mimik wajah yang masih terlihat geram mengingat perlakuan Joko pada keponakannya itu. Dan singkat cerita, setelah 3 hari berada di kampung halaman, Gendis pun kembali ke rumah yang ada di Jakarta. Saat itu ketika sampai di rumah, ternyata Joko pun tak ada di rumah dengan alasan klasiknya sibuk mengurus bisnis. Dan esok harinya tiba-tiba Gendis pun datang bulan. Segeralah ia melakukan semua yang sudah diminta oleh Pak De Trisno. Darah haid pertamanya ia teteskan ke cermin lalu ia jemur. Dan setelah kering dia pun mengerik hingga menjadi sebuah serbuk. Dan malam harinya Joko pun pulang dan langsung menanyakan perihal ingin memadu Gendis. Gendis pun keluar dari ruang dapur sembari membawa secangkir kopi yang ia letakkan di atas nampan. Seketika Joko pun tertegun melihat kecantikan Gendis malam itu. Entah kenapa saat itu Joko melihat istrinya seperti melihat bidadari yang turun dari langit. Dan dengan suara lembut Gendis pun berkata, "Diminum dulu yo mas kopinya," ucap Gendis sambil meletakkan gelas kopi di atas meja. Joko pun segera meraih gelas kopi secara perlahan dan ia pun langsung meminumnya sembari pandangan matanya tak pernah lepas dari Gendis. Dan setelah Joko menegak habis kopi buatan dari Gendis yang sudah dicampurkan ramuan tadi, muka Joko pun terlihat memerah, nafasnya seperti memburu dan dengan lembut ia berkata, "Kapan kamu tiba di Jakarta? Aku rindu sekali kepadamu, Dek," ucap Joko sambil tangannya membelai lembut rambut Gendis. "Kemarin siang, Mas. Kemarin siang aku sampai di rumah, tapi Mas sedang gak ada. Maaf ya Mas, aku gak langsung ngabarin Mas.
Ucap Gendis tertunduk malu karena tak sanggup menatap mata sang suami yang sudah lama tak pernah menatap dia seperti malam itu. Joko pun mulai memeluk istrinya dan malam itu mereka pun melakukan semuanya seperti dulu saat malam pertama mereka. Keesokan paginya Gendis pun dibangunkan oleh kecupan hangat dari sang suami. Sejak saat itu sifat Joko pun berubah total. Dia semakin menjadi romantis terhadap Gendis seperti saat dulu mereka awal menikah. Hal ini terasa seperti bulan madu kedua bagi mereka. Bahkan saat itu di depan Gendis pun Joko menelpon lalu memaki-maki Linda yang mana tadinya akan dijadikan istri keduanya. Dan pada hari itu Joko pun memutuskan hubungannya dengan Linda. Lalu tak lama kemudian ia pun memblokir nomor telepon Linda. Gendis pun merasa sangat bahagia sekali karena kebahagiaan keluarga kecilnya telah kembali lagi. Tak lupa juga ia segera mengabarkan Pak D. Trisno yang saat itu juga tak kalah gembira mendengar kabar baik itu. "Mas, sudah seminggu lebih loh mas, kamu nggak ke kantor," ucap Gendis pagi itu seraya meletakkan secangkir kopi di meja depan teras mereka. "Nggak apa-apa dek, aman. Kan sudah ada karyawan kita. Mereka itu sudah aku anggap keluarga kita sendiri kok. Aku sangat percaya sama mereka dek." "Ya tapi kan sesekali nggak ada salahnya Thomas kalau kamu itu kontrol karyawan-karyawan kita," ujar Gendis lagi sambil duduk di samping sang suami. Ya, setelah Joko meminum kopi ramuan itu, terjadilah perubahan yang sangat drastis. Joko semakin romantis dan benar-benar tak mau sedikit pun lepas dari Gendis. Bahkan ia pun tak lagi menjalankan bisnisnya seperti biasanya dan lebih mempercayakan semua bisnisnya kepada karyawan-karyawannya. Setiap harinya Joko selalu meminta jatah lebih dari 1 kali. Ya, Joko semenjak saat itu benar-benar tergila-gila kembali terhadap Gendis. Dan memasuki bulan kedua setelah kopi itu, Gendis pun mulai merasa risih sekaligus lelah atas perubahan Joko sang suami yang benar-benar tak mau lepas darinya. Bahkan untuk berangkat kerja pun Joko sudah tak mau lagi dengan alasan tak mau berpisah lama-lama dengan Gendis. Gendis pun dilarang untuk keluar rumah karena Joko takut jika nanti Gendis akan digoda pria lain. Pernah suatu ketika Joko kala itu hampir saja memukuli seorang pedagang sayur yang tengah melayani Gendis belanja di depan rumahnya. Saat itu Joko menganggap tukang sayur itu genit terhadap istrinya. Padahal di mata Gendis dan beberapa ibu-ibu lainnya yang berada di situ, sikap pedagang sayur itu biasa saja. Jika tak dilerai oleh Pak Satpan komplek, mungkin saat itu Joko sudah menghabisi pedagang sayur itu. Dan akhirnya setelah memasuki bulan kelima, Gendis pun dan Joko kala itu dikagetkan dengan kabar bahwa bisnis biro jasanya telah mendapatkan kerugian yang sangat besar. Dikarenakan ada beberapa karyawan yang melakukan penyelewengan dana. Ya, ini semua terjadi karena Joko yang sudah tidak pernah lagi ke kantor. Sehingga para karyawan pun bertindak sesuka hati karena memang tidak pernah ada lagi kontrol dari Joko. Hingga akhirnya bisnis biro jasa Cynthia pun resmi ditutup karena sudah memiliki hutang yang terlalu banyak lalu dinyatakan pailit. Bahkan mobil dan juga rumah mereka pun akhirnya disita oleh pihak perbankan karena mereka sudah dianggap tidak sanggup lagi untuk melunasi hutang-hutang yang bunganya semakin menumpuk saja. Gendis pun semakin sedih dan bingung melihat keadaan ini. Ia tak menyangka secepat ini keadaan ekonomi keluarga kecilnya jatuh dan hancur. Akan tetapi berbeda terbalik dengan Joko, ia terlihat sama sekali tidak peduli dengan keadaan ekonomi mereka. Baginya yang terpenting saat ini adalah ia dan Gendis masih terus bersama di setiap saat.
Ya, yang ada di dalam pikiran Joko kala itu hanyalah Gendis. Gendis dan juga Gendis, tidak ada lain. Mas, bagaimana ini Mas? Uang kita sudah hampir habis Mas. Hutang masih menumpuk. Ayo Mas, kita harus bangkit lagi Mas. Ayo dong, kita rintis lagi usaha kita Mas, pinta Gendis sembari merengek saat itu. Alah, sudahlah deh, enggak apa-apa. Uang, rumah, mobil, itu semua tidak kita bawa mati. Biarlah kita hidup begini. Yang penting saat ini adalah aku selalu berada di sisimu dek, ucap Joko santai. Gendis pun menyembunyikan wajahnya yang mulai dibasahi air mata. Ia tak menyangka jika semua yang ia lakukan benar-benar membuat suaminya tak bisa lepas dari dirinya. Bahkan setiap harinya setelah Joko meminum kopi ramuan itu, Joko terus meminta jatah suami lebih dari 1 kali. Jika Gendis menolak karena alasan kelelahan, maka Joko akan mengamuk seperti anak kecil. Mengamuk dan merengek seperti anak kecil yang meminta sesuatu. Kebebasan Gendis pun hilang karena sifat suaminya menjadi sangat overprotective. Bahkan hanya sekedar untuk berbelanja ke warung saja ia dilarang dengan alasan takut jika Gendis akan digoda pria lain. Gendis kala itu terus-terusan memandangi Joko yang saat itu sedang menonton TV. Tatapan Joko terlihat kosong sambil sesekali tersenyum aneh. Ya, suaminya benar-benar tidak lagi memikirkan situasi ekonomi mereka yang semakin hancur. Sesekali Gendis melirik ke arah Cynthia yang sedang tertidur pulas. Ia sangat khawatir dengan masa depan anak semata wayangnya jika situasi seperti ini terus berjalan. Dan tiba-tiba saja Joko kala itu memeluknya dari belakang dan mulai mencumbuinya. Gendis pun saat itu hanya pasrah menatap langit-langit rumahnya dengan berderai air mata. Lelah sekali ia, karena di setiap pagi, siang, sore, dan malam hari ia harus melayani kemauan sang suami yang sangat tidak wajar itu. Ya, semua itu terjadi karena ulah Gendis sendiri. Setelah 6 bulan lebih situasi masih belum berubah, malah semakin parah. Kini Gendis dan juga Jarot sudah tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil karena rumah mereka sudah disita oleh pihak bank. Tabungan mereka pun sudah hampir habis karena suaminya benar-benar sudah tak mau lagi bekerja. Dan pada saat itu Gendis pun segera pulang kampung. Aku harus segera meminta Pak Ditresno untuk melepaskan ikatan ini. Semua ini harus segera diakhiri. Aku tak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Aku sangat tersiksa, batin Gendis kala itu di dalam hati. Malam itu di dalam kamar tidurnya tiba-tiba saja terdengar suara dering telepon dari HP Gendis. Terlihat nama orang tua di layar HP. Segeralah Gendis mengangkat telepon itu. Nduk, pulang ya Nduk. Pak Ditresno sudah meninggal dunia barusan. Beliau terkena serangan jantung, Nduk. Mendengar hal itu, jantung Gendis pun berdetak dengan kencang. HP yang dipegangnya seketika terjatuh ke lantai, mukanya mendadak pucat. Ya Allah, bagaimana ini? Pak Ditresno meninggal dunia, padahal hanya dia yang bisa melepaskan ikatan kematian. Sudah menjerat Mas Joko. Bagaimana ini? Aku harus bagaimana? Ujar Gendis lirih. Ya, memanglah sesuai apa yang dikatakan Pak Ditresno pada awal prosesi ritual dulu di kampungnya, bahwa tidak akan ada siapapun yang mampu melepaskan ikatan kematian itu, sekalipun dukun terhebat atau siapapun termasuk Gendis seorang istrinya. Hanya Pak Ditresno lah yang bisa melepaskannya. Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Gendis pun harus menerima semua resiko dari apa yang sudah ia lakukan. Air matanya mulai terlihat mulai membasahi pipinya, dan samar-samar ia mendengar pintu kamar terbuka.
Saat itu ia melihat sang suami, Mas Joko, sudah berdiri di depan pintu kamar sambil tersenyum menyeringai penuh nafsu. Selesai. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang mungkin baru menemukan channel Kegelapan Sunyi dan baru mendengarkan cerita-cerita dari kami yang belum mendukung, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.